Di video kali ini, Anda akan belajar mengenai data analisis menggunakan Microsoft Excel, di mana Anda akan mempelajari proses-proses seperti data cleansing menggunakan function, lalu ada data transforming, di mana Anda bisa menambahkan informasi baru yang akan kita lakukan menggunakan Power Query. Setelah itu, data visualisasi dan analisa yang Anda bisa lakukan nanti di pivot table, yang mana sebelumnya kita akan proses dulu datanya menggunakan data analysis expression atau DAX. Dan sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan saya Fajar, seorang data dan juga business presentation trainer yang bekerja sama dengan para IO training dan telah memberikan training kepada para profesional dan juga perusahaan-perusahaan melalui in-house training. Dan bagi Anda yang tertarik melihat portfolio saya, silakan klik link baik IG maupun LinkedIn saya di bagian profile. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita saksikan detail video ini. Baik, di bagian pertama kita akan melakukan proses data cleansing menggunakan rumus-rumus di Excel, dan setelah itu kita akan coba juga melakukan proses data transforming di Power Query. Namun sebelumnya kita bisa lihat di sini adalah objektif untuk data analisis di video ini. Pertama kita bisa lihat ya, berapa total penjualan yang ingin diketahui, lalu berapa rata-rata penjualannya, apakah ada outliers, sampai nanti kita bisa cari tahu hari paling sibuk yang ada di setiap cabang ataupun kota ya. Dan langsung saja kita akan mulai tahap pertama pada data cleansing. Kita akan copy untuk data ini ya. Ini dataset yang kita gunakan. Kalau kita perhatikan di bagian kolom J dan juga kolom K, ini datanya masih belum proper ya. Jadi kita akan coba perbaiki terlebih dahulu, kita cleansing. Saya akan buat data ini menjadi Excel table. Saya tekan Ctrl T, maka dia akan berubah menjadi Excel table. Di sini saya akan ketikkan manager 2 dulu ya. Lalu kita masukkan rumus atau function trim. Nah, ini sudah ada ya. Ini kita coba saja tab, kita pilih untuk sel J3, enter, maka datanya sudah clean. Nah, data ini masih memiliki rumus di dalamnya ya. Kalau kita lihat di sini, ini jelas rumusnya masih ada. Kita coba buat ini non rumus, kita highlight datanya sampai bawah, copy ya, Ctrl C, lalu kita lanjutkan dengan Ctrl Shift V ya. Nah, datanya sudah non rumus. Jadi nanti kolom J ini bisa kita hapus. Nah, ini jadi manager. Lalu kita mau buat berikutnya data kolom J. Ini kan masih ada underscore Jakarta Indonesianya ya. Untuk setiap nama kota, di mana kita nggak butuh untuk underscore Indonesianya, jadi kita akan hilangkan, kita pisahkan terlebih dahulu. Kita highlight datanya, kita masuk ke menu data. Di sini ada text to column. Kita pilih saja. Kita akan gunakan delimited di sini. Saya akan perbesar terlebih dahulu, rekan-rekan semua. Nah, kita akan gunakan delimited di sini. Kita pilih next. Untuk tabnya kita uncheck, kita pilih other dan ketik underscore ya. Ini next kembali. Sekarang kita mau menentukan destination-nya. Ini kita pilih panah. Saya tentukan ya destinasinya di mana. Di sini sel L3 and then saya enter. Saya pilih finish. Nah, ini data kita sudah terpisah ya antara Jakarta dan juga Indonesia. Ini kita hapus saja. Untuk city, Ctrl minus. Ini juga Ctrl minus. Sehingga kita sudah punya untuk city atau kota
cabang dari bisnis-bisnis kita, ya. Ini kita rapikan saja bordernya, Alt H B A. Oke, sudah rapi ya? Kita sudah punya data yang sudah kita cleansing. Dan ini saya akan rename lembar kerjanya menjadi Excel table. Begitupun dengan nama tabelnya. Ini saya rename menjadi Excel underscore table. Oke, rekan-rekan bisa lihat ya di sini table name-nya sudah saya rubah menjadi Excel table. Pada penamaan table name ini tidak bisa dengan spasi, jadi harus diberikan underscore. Oke, kita sudah cleansing data ini. Berikutnya kita akan coba membuat data transforming ya, menambahkan informasi-informasi baru, dan itu akan saya lakukan dari Power Query. Kita akan arahkan mouse kita ke menu data, dan di sini ada from table or range ya. Ini yang akan kita pilih untuk kita masuk ke Power Query kita. Jadi kita pilih saja from table or range. Oke, datanya sudah masuk. Nah, di sini pun kita masih bisa proses data cleansing ya. Sebagaimana kita lihat di kolom nomor indeks, ini kan angkanya masih numerik ya, atau value. Karena nanti kita tidak butuh untuk dihitung, dikalkulasikan, kita bisa rubah data ini menjadi teks. Ya, kita tekan saja lambang 1, 2, 3-nya, kita pilih teks, pilih replace current, lalu order ID juga ya. Ini nggak perlu kita jumlahkan nantinya, kalkulasikan. Jadi kita pilih juga teks. Nah, bisa kita lihat di sini date. Ini ternyata dia memiliki informasi selain tanggal adalah jam. Ya. Jadi ini lambangnya kita pilih. Karena kita nggak butuh jamnya, jadi kita hanya pilih date saja. Ya, replace current. Kita bisa lihat rekan-rekan semua sudah menjadi tanggal. Dan data yang bisa kita tambahkan ya dari data kolom tanggal ini, semisal kita mau tambahkan informasi seperti nama bulan ya, nomor bulannya misalkan Januari itu 1, kuartal, dan juga satu lagi mungkin nama hari ya, karena nanti kita akan menganalisa juga untuk hari apa yang paling rame di setiap cabang. Oke, jadi untuk hal tersebut saya akan ke menu Add Column. Di sini saya pilih Date, Month. Di sini ada opsi Name of Month. Nah, kalau kita lihat di kolom paling ujung, month name-nya atau nama bulannya sudah muncul. Oke. Sekarang kita tambahkan nomor bulan ya, Januari misalkan 1, Desember berarti 12 ya. Ini kita add column juga, date, month. Oke, kita cek lagi di ujung, sudah muncul ya. Nah, ini kita tambahkan aja, karena kita ada month name, ini month number. Dan setelah itu, kita juga misalkan butuh informasi seperti nama hari ya, yang akan kita analisa juga nanti. Jadi kita pilih saja date, day, name of day. Kita lihat di kolom paling baru pojok sana sudah ada ya untuk nama hari ya. Oke, data transformasi yang kita bisa lakukan juga di sini adalah kita akan mencoba mengkalikan kolom price harga dengan quantity ya. Dan di sini kan quantity-nya masih ada desimalnya ya. Sedangkan produk kita kan seperti kentang goreng ini atau makanan-makanan ini harusnya tidak ada desimal. Misalkan makan roti bakar 1,5 possible untuk makan seperti itu. Tapi untuk case kali ini kita akan lakukan pembulatan ya. Quantity saya pilih, lalu di sini kita pilih menu transform, kita rounding up saja. Nah, itu dia. Dan sekarang kita akan coba
kalikan price, kita kalikan dengan quantity. Oke, tadi saya tahan CTRL atau control untuk memilih price lalu quantity. Saya add column, di sini ada standar. Nah, ada pilihan ya. Kalau kita lihat di sini ada multiply, subtract sampai percent off. Kita akan pilih multiply untuk pengalian. Kita pilih lagi multiply, itu dia hasilnya. Ya. Multiplication sudah muncul dan cara tersebut pun ada opsi lain ya yang kita bisa lakukan untuk mengalihkan antara quantity dan juga price dan quantity ya. Caranya gimana? Di sini ada custom column. Kita pilih custom column. Lalu misalkan di sini saya mau ketik total sales ya. Dan price kita klik kiri 2 kali dikalikan dengan quantity. Sama ya. Pilih quantity-nya klik kiri 2 kali. Rekan-rekan bisa lihat no syntax errors have been detected. Jadi aman untuk kita proses. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini total sales dan multiplication tadi jumlahnya sama ya. Jadi balik lagi teman-teman bisa menggunakan cara-cara yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Ini kita hapus saja, klik kanan pada judul kolom dan remove. Oke, data transformasi kita sudah selesai. Nah, ini kita bisa untuk kembali lagi ke Excel, kita bisa pilih menu home, close and load. Nah, di sini ada pilihan dua ya. Close and load dan close and load to ya. Karena kita mau balik lagi ke Excel, kita akan pilih yang close and load ya. Kalau close and load tuh banyak pilihannya. Salah satunya adalah untuk mengaktifkan data model, menggabungkan beberapa jenis file misalkan ya. Dan untuk case ini karena hanya satu dataset, kita akan pilih close and load untuk kembali lagi ke Excel kita. Di mana Excel kita itu ibaratnya adalah seperti ruang makan dan Power Query ini lebih ke dapur ya untuk bersih-bersih, masak ya, merapikan, menyediakan makanannya sampai jadi baru kita bawa ke ruang makan kita yaitu Excel-nya. Oke, jadi kita pilih close and load to. Ini bukan yang kita pilih tapi close and load ya. Kalau close and load nanti opsinya akan banyak. Yang kita pilih adalah close and load. Oke, datanya sudah masuk ya ke Excel atau ke ruang makan kita. Nah, ini kan datanya sama ya, Excel table, Excel table. Ini kita bisa rubah menjadi transform data. Dari misalnya saya close dulu ini, kita ke menu data, di sini ada queries and connection untuk memunculkan panel yang tadi. Kita klik kanan, kita pilih edit. Nah, kita bisa masuk lagi ke Power Query kita yang tadi. Untuk kita rename Excel table ini namanya menjadi transform data table ya, transform table. Oke. Close and load. Kita coba tunggu kembali. Sip ya. Ini sudah berubah. Ini kita tinggal rename saja menjadi transform table. Oke. Nah, proses data cleansing dan juga data transforming kita sudah selesai. Di bagian ini prosesnya udah oke semua. Di bagian berikutnya yaitu data analyzing, kita akan coba mulai analisa data kita ya. Mulai nanti kita akan coba cari berapa total penjualan, outliernya sampai detail-detail yang kita bisa tunjukkan informasinya ke manajemen atau perusahaan kita. Oke? Baik, di bagian berikutnya kita akan bahas mengenai data analyzing ya. Ini proses yang bisa kita
gunakan baik function, fitur seperti Excel table maupun pivot table. Sebagai contoh misalnya kita di bagian pertama ingin menghitung grand total ya, dari penjualan kita. Sebenarnya kan kita bisa menggunakan rumus seperti sum ya. Contoh misalkan sum, ini kita blok areanya, kita bisa dapatkan jumlahnya ya. Untuk nomornya di sini, value-nya sudah muncul. Begitupun seperti average ya. Ini kita pilih saja datanya dan sudah muncul ya untuk total average-nya ya. Nah, ini kalau kita harus munculkan informasinya satu persatu menggunakan rumus sebetulnya bisa. Namun ada opsi yang lebih cepat yang kita bisa lakukan ya kalau kita mau memunculkan informasi-informasi seperti tadi ya, termasuk nanti misalkan seperti nilai max, min, standar deviasi, variansnya ya. Ini adalah fitur yang sangat menarik sekali untuk nanti Anda coba. Namanya data analysis ya. Di sini kita ke menu data. Saya sudah ada di sini ya, data analysis yang nanti bisa Anda aktifkan ya melalui proses dari file ya. Ini saya contohkan terlebih dahulu data analysis. Nah, ini dia. Rekan-rekan bisa lihat ya. Ini data analysis tools. Nanti kita akan pilih descriptive statistik di situ. Ya, ini kita pilih descriptive statistiknya. Lalu input range-nya ya. Ini saya pilih dari judul kolom sampai bawah. Saya balik lagi ke window ini atau box ini. Saya checklist labels in first row ya. Lalu summary statistik saya pilih dan output range-nya akan misalkan saya tempatkan di sini ya. Saya balik lagi ke window-nya. Oke, itu dia. Rekan-rekan bisa lihat saya bisa mendapatkan informasi dengan cepat sekali ya. Tanpa harus memasukkan rumus satu persatu. Oke, sekali lagi ini menu dari file, option, rekan-rekan nanti bisa pilih add-ins ya. Dan pilih dari sini. Oke. Jadi nanti cari saja di sini untuk data analysis. Seperti misalnya saya di sini go. Ini kan sudah ada ya. Saya analysis toolpack-nya sudah aktif. Oke. Nah, analisa berikutnya kita mau mencari misalkan adakah outliers penyimpangan yang terjadi di data set ini ya. Misalkan di sini kan kita punya total penjualan yang cukup tinggi ya. Kalau kita ke sini, kita aktifkan mata uang. Nah, itu dia ya. Total penjualannya nilainya sudah terlihat di sini. Tadi juga untuk average-nya ya. Ini sama. Nah, misalnya kita mau analisa nih, sebenarnya ada outlier nggak penyimpangan dari data ini ya. Dari semua cabang dari Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Bali, apakah ada cabang yang memang harus kita analisa lebih dalam. Oke, ini ada tools yang menarik juga rekan-rekan. Kita menu insert dipilih. Di sini ada chart namanya box plot. Oke, nah ini bisa kita cut saja. Kita pindahkan ke atas. Misal di sini ya. Nah, di sini kan outliernya titik-titik ini sudah kelihatan ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa tahu nih titik-titik ini siapa yang melakukannya ya, baik di city ataupun di misalkan manajernya gitu ya. Ada nggak sih manajernya yang melakukan penyimpangan ini yang harus kita evaluasi ke depannya. Caranya adalah saya pilih box plot ini, saya klik kanan, lalu saya select data. Nah, di sini kan ada edit ya. Ini edit yang saya pilih. Untuk datanya akan saya pilih semisal manager. Nah, ini manager saya pilih semuanya. Oke. Oke. Kita ke atas. Itu dia. Informasinya sudah muncul di sini. Saya akan pilih
Oke, fit selection, itu dia. Rekan-rekan bisa lihat, ternyata Walter Muller ini memiliki beberapa outlier. Nah, ini kita bisa melakukan introspeksi ya. Kita coba tanya, eh, kita ajak bicara ya, kita tanya-tanya kenapa terjadi outlier ini ya. Kita seperti evaluasi apakah terjadi sebuah kejanggalan transaksi-transaksi yang ada di cabangnya. Ini sangat bisa sekali berdasarkan box plot yang sudah kita buat ini ya. Nah, selain data analisa ini, kita juga nanti bisa coba untuk mencari informasi apakah outlier ini tadi sudah ya. Ini saya akan coba kasih tanda saja, total penjualan tadi sudah. Nah, ini rata-rata juga. Oke, nah ini yang belum nih. Produk dengan penjualan tertinggi ya. Terus dari manakah penjualan tertinggi? Apakah transaksi online atau yang datang ke store langsung? Pembayarannya seperti apa? Ini nanti kita bisa cek juga. Terakhir adalah hari paling sibuk ya. Ini ada di hari apa ya. Ini menarik sekali nanti untuk kita coba selami. Tapi sebelum itu, data analysis ini masih kita teruskan prosesnya ya. Kita akan ke Power Pivot. Jadi sebelum kita nanti buat analisanya, kita masukkan data ini ke Power Pivot dulu. Jadi saya akan pilih di sini Power Pivot dan Add to Data Model. Kita akan bawa data ini ke data model. Nah, itu dia ya. Oh, ini akan saya hapus dulu yang ini. Sip. Oke, ini data kita. Kita akan coba hitung di sini, bisa juga ya. Kita hitung total grand total sales-nya. Nanti kita coba create dummy information seperti total biaya ya atau total cost, sehingga nanti kita bisa dapatkan total profit. Oke, kita mulai aja. Misalkan saya tempatkan informasinya di sini ya. Saya akan buat DEX-nya, data analysis expression. Misalkan grand total sales. Titik 2 sama dengan kita masukkan rumusnya SUM, sum dari apa? Sum dari total sales. Ini kita sebutnya IntelliSense. Kita scroll saja ke bawah, total sales, enter. Itu dia, datanya sudah muncul. Grand total sales-nya sama ya dengan total yang tadi. Ini kita kasih aja untuk separator dan juga mata uang. Oke, nah di sini kita misalkan mau create dummy data grand total cost misalkan ya. Ini kita arahkan lagi ke sini. Kita ketik saja di sini grand total cost. Titik 2 sama dengan misalkan angkanya 1.800.000.000 rupiah. Enter. Oke. Kita kasih lagi di sini mata uang, itu dia. Nah, dari sini kita bisa hitung. Misalkan total profit. Berarti kan total profit ya, kita ketik lagi di sini grand total profit ya. Titik 2 sama dengan grand total cost. Oke. Grand total sales dikurangi grand total cost. Enter. Itu dia. Menarik ya. Data yang kita olah di Power Pivot ini menggunakan data analysis expression atau DEX. Kita bisa hitung, kita bisa rekayasa data ya. Terakhir adalah net profit margin, misalkan net profit margin.
Titik 2 sama dengan, berarti ini adalah grand total profit dibagi grand total sales. Oke, grand total profit dibagi grand total sales. Enter. Nah, ini kita kasih persentase. Itu dia. Net profit marginnya adalah 34,7%. Ya. Ini pun bisa juga ya. Misalkan di sini saya menggunakan rumus lain, misalkan net profit margin. Oke. Titik 2 sama dengan ada rumus namanya divide. Nah, itu dia. Rumusnya divide. Kita misalkan masukkan numeratornya adalah grand total profit dibagi, ya, denominatornya adalah grand total sales, ya. Ini alternate result, ini kayak if error ya. Kalau ada error nanti hasilnya apa. Nah, ini pun bisa ya digunakan untuk pembagian, ya. Karena tadi kita sudah menghitung net profit marginnya, jadi yang ini tidak kita butuhkan ya untuk kita enter. Ini hanya untuk informasi saja. Ya, nanti teman-teman juga bisa coba. Oke, kita hapus saja. Kita balik lagi. Itu dia informasi-informasinya. Ini informasi kita bisa bawa ya nanti ke pivot table kita, ya. Caranya gimana untuk mengaktifkan pivot table dari Power Pivot? Di sini ada pivot table. Kita aktifkan saja ya pivot table-nya. Oke, sudah ada di situ. Klik. Kita tempatkan saja di new worksheet. Oke. Nah, ini adalah data kita ya. Misalkan table analysis atau dashboard. Nanti kita akan buat dashboard ya. Dashboard saja di sini. Oke, informasi yang kita mau tampilkan dari data analisa kita ya. Pertama ada grand total, lalu ada grand total cost, profit, dan juga net profit margin. Wih, keren ya. Informasi ini semua sudah ada di pivot table kita tanpa kita harus hitung-hitung lagi ya. Dan kalau kita lihat ke sini, kita mau cari apa produk dengan penjualan tertinggi. Kita bisa balik lagi ke sini. Ini bisa kita copy saja. Copy, pindah ke sini. Ini kita unselect semua datanya. Oke, boleh pilih grand total. Kita pilih sini produk. Nah, kita klik kanan, sort largest to smallest. Itu dia. Ternyata penjualan tertinggi adalah kebab, ya. Penjualan tertinggi sudah diketahui adalah kebab. Nah, sekarang kita mau cari nih penjualan tertinggi itu dari mana, ya, transaksinya. Oke, kita copy lagi. Pastikan di sini. Kita ganti informasinya dari produk. Ini produk kita uncheck, kita ke purchase type. Oh, ternyata penjualan tertinggi itu didapat dari transaksi online. Oh, menarik ya. Kedua itu adalah in-store dan yang ketiga adalah drive-thru. Oke. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mau evaluasi gitu ya, kita bisa lakukan evaluasi di bagian drive-thru. Apakah masih perlu fasilitas ini, pelayanan ini untuk tetap ada ya. Terakhir, kita juga bisa analisa dari sisi satu lagi adalah payment method. Nah, itu dia. Ya. Ternyata transaksi tertinggi adalah dari payment method credit card. Ya. Nah, ini menarik sekali ya nanti untuk rekan-rekan misalkan buat program-program untuk meningkatkan penjualan misalkan dari sisi credit card ya. Nah, ini dia hasil analisa kita ya. Menarik sekali ya rekan-rekan proses analisanya
Dan mungkin analisa terakhir yang kita bisa lakukan adalah sebelum nanti kita bikin dashboard ya, untuk visualisasinya adalah kita mau tahu nih, hari paling sibuk. Nah, ya. Kita coba cari hari paling sibuk, kita klik kanan, aktifkan show field list-nya. Kita pilih untuk di bagian rows, itu adalah city, dan bagian kolomnya adalah day name, plus activity-nya quantity untuk values. Nah, itu dia. Nah, rekan-rekan sudah bisa melihat nih di sini. Ya. Analisa kita akan lebih menarik lagi kalau kita bisa berikan kontras warna ya. Dari sini nanti kita bisa tahu dari kontras warna nanti hari apa yang paling sibuk. Misalkan nanti hari yang paling sibuk kita berikan warna hijau ya, karena transaksinya, kuantitinya paling banyak. Kita ke home, di sini ada conditional formatting, color scales, dan kita pilih saja di sini yang pertama ya, green, yellow, red. Nah, itu dia. Sudah muncul di sini, kita klik dan pilih paling bawah all cells showing sum of quantity. Itu dia. Nah, menarik ya. Kita jadi tahu, oh ini yang hijau-hijau ini adalah hari-hari sibuknya nih. Kalau kita lihat di Surabaya ini dahsyat ya, hampir merata transaksinya. Dan yang merah-merah nih kayak di Medan, di Bali, ada beberapa yang mungkin nanti kita bisa evaluasi ya. Kita inspeksi, interogasi kenapa hal ini terjadi. Dan ini pun bisa kita ganti. Kalau misalnya nanti informasinya dari angka-angka ini mau kita rubah jadi persentase. Ya, misalkan seperti ini. Nah, menarik ya. Kalau tadi kan pakai angka seperti ini kita pakai persentase seperti ini. Jadi rekan-rekan nanti bisa pilih preferensinya mau yang mana. Oke, itu adalah akhir dari bagian kedua, yaitu data analisanya. Nanti di bagian ketiga kita akan coba lengkapi dashboard ini dengan visual-visual seperti chart dan juga slicer. Oke? Baik, di bagian ketiga kita akan melakukan proses data visualisasi ya. Kita akan coba buat sebuah dashboard yang sederhana untuk bisa menganalisa lebih dalam data-data yang sudah kita analisa sebelumnya. Oke, kita akan langsung saja arahkan kursor kita ke pivot table kita. Kita akan coba panggil chartnya. Shortcutnya adalah Alt F1. Nah, itu dia chart pertama kita. Jadi ini cara cepat untuk membuat sebuah chart ya. Sebenarnya bisa juga dari pivot table analyze, di sini ada pivot chart. Nah, rekan-rekan bisa memulai dari sini ya. Kalau misalkan mau yang manualnya. Nah, di sini kita coba juga aktifkan chartnya Alt F1, itu dia. Dan yang terakhir adalah untuk pembayaran ya. Menggunakan apa? Alt F1, itu dia. Oke, ini sudah ada 3 chart. Oke, saya akan hilangkan grid yang ada di belakang. Alt W V G. Nah, hilang ya untuk grid lines-nya yang ada di belakang. Dan chart ini saya akan coba rubah modelnya menjadi ini. Supaya kontrasnya lebih dapat ya. Ini kontras yang lebih dapat, rekan-rekan bisa lihat. Serta kita akan coba declutter atau menghilangkan informasi yang kita tidak butuhkan ya. Seperti ini total, kita hapus saja. Dan ini kita klik kanan, hide all field buttons on chart. Nah, itu hilang. Klik kanan, hide all field buttons on chart. Hapus, hapus. Kalau kita mau menampilkan kembali ya, ini bisa ke pivot chart analyze, field buttons-nya diaktifkan, hilangkan, aktifkan, hilangkan. Oke.
Nah, lebih enak ya, lebih clear, lebih jelas untuk tampilan chartnya. Nah, supaya interaktif dashboard kita akan coba panggil slicer ya. Kita klik kanan di sini, show field list. Dari table transform kita, misalnya saya mau lebih ke city ya. City kita klik kanan di sini, add slicer. Nah, sudah muncul. Kita panjangkan slicernya di sini, kita naikkan saja kolomnya. Oke. Ini kita supaya simetris. Sip. Kita bikin dashboard yang sederhana. Nah, ini kan kalau saya pilih, yang berubah itu hanya data yang produk saja ya. Data yang chart drive-thru sampai pembayaran ini belum berubah. Nah, caranya kita klik kanan di sini rekan-rekan. Ada pilihan report connection. Kita bisa lihat ya. Di sini untuk pivot table yang kita sudah buat ya, ada pivot table 1, 2, 3. Dan kalau kita scroll ke bawah, ada sampai 5 pivot table. Kalau kita cek apakah betul ada 5 pivot table, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan yang pertama ini pivot table-nya mau kita rename. Nah, ini bisa nih. Misalkan ini summary of sales. Nah, ini pivot kedua, misalkan ini adalah product details. Nah, ini kan yang ketiga adalah misalkan dari data kita ini tadi ada payment method dan purchase type ya. Purchase type aja kita ketik di sini purchase type, and then ini adalah payment, dan yang terakhir adalah misalkan kita kasihnya workload. Oke, kalau kita klik kanan lagi di sini report connection, datanya semua sudah menyesuaikan. Tuh, payment type, product details, sampai workload. Nah, ini kita bisa checklist semua nih. Checklist. Sudah semua ya, kita checklist. Oke. Kita lihat sekarang kalau saya pilih Bali, dia akan berubah. Rekan-rekan bisa lihat semua informasi yang ada di Bali, mulai dari produk. Di sini produknya paling tinggi penjualannya kebab ya. Lalu untuk purchase type-nya drive-thru. Ini bisa kita coba sort juga. Nah, biar rapi. Ini kita sort juga. Nah, di sini pun kita kelihatan ya. Paling rame adalah Tuesday atau hari Selasa ya. Kita pilih misalkan Jakarta. Nah, itu dia. Jakarta pun sama. Makanannya, produknya kebab paling tinggi. Lalu online, dan yang paling rame itu ada di hari Monday, Saturday, and Sunday ya. Kalau 3 hari kayak gini kan mungkin kita bisa tanya ya, apakah butuh orang tambahan untuk membantu proses pelayanan ya. Takutnya rame, pelayanannya terganggu ya, kualitas pelayanannya. Nah, itu kan kita nggak mau sampai seperti itu. Jadi dari analisa ini perlu nggak sih di hari-hari tersebut kita tambahkan untuk karyawan atau misalkan karyawan magang gitu ya, atau harian gitu kan, seperti itu. Kita lihat di sini Medan ya, Semarang. Nah, ini tadi Semarang ya, yang ada outliers yang kita bisa interogasi misalkan ya dari manajernya. Ada apa dengan Semarang? Betulkah ini transaksinya seperti ini? Kenapa banyak outliers?
dan yang terakhir adalah Surabaya. Nah, itu dia. Oke, menarik ya. Proses untuk data visualisasi yang sudah kita buat ini dashboard sederhana, tapi dampaknya nyata, ya. Sehingga kita bisa membuat banyak insight yang kita bisa sampaikan nanti ke manajemen perusahaan untuk membantu mereka dalam proses pembuatan keputusan. Oke, nah itu tadi adalah proses ya atau bagian ketiga yaitu data visualisasi ya. Baik, baru saja Anda menyaksikan proses data analisis di Microsoft Excel. Besar harapan saya video ini bisa bermanfaat bagi Anda dan untuk Anda yang berminat untuk mendownload file praktek dari video ini, silakan chat WhatsApp kami untuk mendapatkan linknya. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.